Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam muqaddimah kitab Al-Mawahibul Laduniyah ala Syama'ilil Muhammadiyah yang membahas tentang keutamaan, keistimewaan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwasannya berjumpa setan yang membersamai orang kafir dan setan yang membersamai orang mukmin. Fa iza syaitanul kafir saminun dahinun labisun. Adapun setan yang membersamai, yang menemani orang kafir ini, setannya itu saminun, sangat gemuk, dahinun, memiliki rambut yang berminyak yang bagus sekali. Kemudian labisun, berpakaian yang bagus. Adapun setan yang membersamai, yang menggoda orang beriman ini, setannya itu mahzulun, kurus kerempeng, as-as, kemudian rambutnya itu kusut dan arin, tidak berpakaian. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan yang membersamai orang kafir ini bertanya kepada setan yang menggoda orang beriman ini, "Malaka ala hazil halah?" Wahai saudaraku, kenapa keadaanmu buruk sekali seperti ini? Kurus, kemudian rambut kusut dan tidak berpakaian. Maka setan yang membersamai atau yang mendampingi, yang menggoda orang yang beriman ini menjawab, "Ana ma'a rajulin." Saya membersamai seorang. Idza akala samma. Apabila ia makan, ia membaca basmalah, ia menyebut Tuhannya. Fa'azallu ja'ian. Maka saya menjadi kelaparan sehingga tubuhku kurus seperti ini. Wa idza syariba samma fa'azallu atsyanan. Ketika dia minum, ia menyebut nama Tuhannya, membaca basmalah, maka saya menjadi kehausan. Wa idza adhana samma fa'azallu sya'san. Ketika dia meminyaki rambutnya atau bercermin, menyisir rambutnya, ia membaca basmalah, maka saya menjadi kusut seperti ini. Wa idza labisa samma fa'adhallu uryanan. Ketika ia berpakaian, ia membaca basmalah, maka saya menjadi seperti ini, tidak memiliki pakaian. Kemudian setan yang bersama orang kafir ini atau yang membersamai orang kafir itu berkata, "Ana ma'a rajulin la yaf'alu syai'an mimma dzakarta fa usyarikuhu fi ta'amihi wa syarabihi wa dubnihi wa milbasihi." Saya bersama seseorang yang tidak melakukan apapun yang engkau sebutkan tadi, maka saya ikut serta. Ketika dia makan, saya ikut. Ketika dia minum, saya ikut. Ketika dia harum-haruman, ketika dia bercermin, meminyaki rambutnya, saya ikut. Ketika ia berpakaian pun dan segala aktivitas, saya ikut, sehingga keadaan saya bagus seperti ini. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari riwayat ini adalah salah satu cara kita untuk membentengi diri. Bahkan tidak hanya setan itu terbelenggu di bulan Ramadan. Jika kita ingin terus berkelanjutan setan itu terbelenggu dari diri kita, maka salah satunya adalah dengan senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lengkap mengajarkan kita doa keseharian, dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ketika keluar rumah ada doanya, ketika kita masuk rumah ada doanya, ketika masuk masjid, berpakaian, masuk WC, semuanya ada doanya. Dan apabila kita tidak hafal semua itu, maka jangan lupa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saking pentingnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sampai-sampai Rasulullah SAW beliau bersabda, setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan basmalah, maka keberkahannya itu berkurang. Kemudian pentingnya juga kita membaca basmalah untuk keberkahan apa yang kita lakukan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, apabila kita makan, kemudian lupa di awalnya membaca basmalah, maka di tengah-tengahnya kita membaca
Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita terjaga dari godaan syaitan, begitu juga godaan nafsu kita, dan semoga kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan sesuai dengan ilmu tata caranya yang benar, sehingga mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rahmat, ridho, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selamat dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.